Baik, selamat siang semuanya. Sekarang kita akan masuk ke bab yang namanya fungsi transenden ya. Fungsi, nggak tahu ya kenapa dinamanya fungsi transenden, tapi ya sudahlah begitu. Nah, fungsi transenden ini kita akan bahas tentang apa sih? Ya, fungsi fungsi transenden transenden ya, transenden. Kita tuh akan ngebahas terkait ada dua properti penting dalam matematika yang keduanya itu kepake banget di kehidupan nyata. Jadi seperti biasanya banyak sekali fenomena alam yang bisa dideskripsikan dengan fungsi transenden. Yaitu adalah grafik pangkat X contohnya ya, atau logaritma natural dari X gitu ya. Semua ini tuh banyak sekali ketemu di bidang engineering tentunya. Jadi penting untuk mengetahui properties dari sifat-sifat ini. Oke, sebenarnya pengantar untuk E itu apa? Ya. Jadi E itu tuh sama seperti pi, ya, which is suatu konstanta, ya, 2,718 dada dada dada, ya. Kan kalau pi 3,1, Baru dia motong. ya kenapa? Catatannya belum muncul. Ya, aku retarded, sorry. Nah, Oke. Ya, aku retarded tadi, sorry ya. Oke. Kayaknya fungsi transenden tadi yang udah aku jelasin dikit. Nah, E itu sama seperti 2,718, 3,14, dan lain-lain. Ya. Jadi suatu konstanta. E juga bisa didefinisikan sebagai limit n menuju tangga dari 1 tambah 1 per n pangkat n. Gitu. Ini itu suku bunga gitu. Kalau paling maksimal itu bernilai 2,718. Gitu. Ya. Kalau logaritma natural itu apa? Ya, logaritma natural itu seperti biasa kayak logaritma ya. Cuma si basisnya itu adalah E ya. Jadi ln X itu ya sama dengan ini notasi kayak gini nih ln ya. Harusnya kayak gini sih. Cuma aku biasanya ditulis sambung supaya cepat. Jadi ln X itu tuh didefinisikan sebagai E log X. Tuh, ya. Jadi semuanya mengikuti properties dari eksponen dan ya eksponen ya dari properti logaritmanya. Jadi aku review singkat sedikit terkait sifat-sifat dari eksponen yang kira-kiranya akan kepake lagi di bab ini ya. Sifat-sifat eksponen yang wajib udah di luar kepala. Oke, eksponen. Itu ada apa aja yang kira-kira kepake? Yaitu ada properti sini perkalian ya. Jadi apabila aku punya A pangkat M kali A pangkat N, ini akan sama dengan A M tambah N. Gitu. Ya. Selanjutnya ada properties ya, kalau dibagi ini juga penting banget. A bagi N ini sama dengan A M negatif N ya kalau dibagi. Nah, oke gitu. Selanjutnya ada properties ini A ya, pangkat M dikalikan oleh dipangkatin lagi N. Ini bakal jadi A pangkat MN gitu ya. Gampangnya sih tinggal kamu ini aja, tinggal kamu coba-coba aja. Misalkan ini 2 pangkat 2 ya, terus dipangkatin 2 lagi gitu kan, jadi 4. Kan ini 4 ya, 4 pangkat 2 sama dengan 16 ya. Sedangkan 16 ini adalah 2 pangkat 4 gitu, sama aja ya. Jadi tinggal dikaliin. Jadi gampangnya kayak gitu ngecek-ngeceknya. Sama ini juga sama ya, kayak yang ini kalau mau ngeceknya barangkali lupa, kayak 2 pangkat berapa, 2 kali 2 pangkat 3 katakanlah ya. Ini kan 4 kali 8 sama dengan berapa, 32. Cuma 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Ya gitulah buat cross checknya, memastikan kalau sifatnya itu benar atau enggak. Selain itu ada properti logaritma yang perlu ditinjau lagi, yaitu pertambahan ya. Di log xy ya, log xy kalau dikali ini akan sama dengan log x ya, log x ditambahkan oleh log y. Tuh. Terus kalau dibagi ya, di log x per y ini akan sama dengan log x dikurangi oleh log y. Gitu. Ya, habis itu ada ini lagi a log b. A log b ini akan sama dengan log b per log a. Gitu. Oke.
Nah, kita masuk ke fungsi transendennya. Oke, jadi ini sifat-sifat eksponen yang sekiranya akan kepake banyak di bab ini, ya. Oh ya, di sini juga ln x itu bisa didapatkan dari integral 1/x dx gitu ya. 1/x dx ya. 0 sampai x. Ln x. Gitu. Oke. Oke, nah sekarang kita masuk ke bab grafiknya ya. Soalnya penting untuk melihat daerah yang terdefinisi atau yang tidak terdefinisi. Ini grafik Y, ini grafik X, sumbu X ya. Nah, untuk grafik E pangkat X ya, untuk grafik Y sama dengan E pangkat X, kita cek kalau X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 1 di sini, berarti ada Y sama dengan 1. Nah, jadi untuk si grafiknya tuh kurang lebih kayak gini ya. Aku buka di Desmos aja deh supaya lebih jelas. X. Nah, jadi si bentuk grafiknya itu kayak gini, ya, eksponensial grafiknya. Ya namanya juga eksponensial. Kenapa ini itu, ya? Jadi kurang lebih kayak gini lah ya. Wah, langsung tinggi banget. Itu namanya grafik eksponensial. Oke, tapi ini ada asimptotnya. Ada asimptot di sumbu X, ya, ada asimptot di sumbu X. Gitu. Yang ke atasnya udah infinity aja. Iya, daerah terdefinisinya ya. Daerah terdefinisinya bebas, kita boleh masukin x-nya negatif berapa aja. Jadi domainnya mungkin bisa dari negatif infinity sampai gitu ya, infinity, atau semua bilangan real masuk gitu ya. Gini aja deh, jangan kayak gitu. Jadi daerah terdefinisinya tuh ada x bilangan real. Jadi kamu bisa masukin segala x ke fungsi ini untuk menghasilkan suatu hasil. Semuanya bisa. Bilangan negatif yang paling gede juga bisa. Bilangan yang paling besar juga bisa banget gitu. Nah, sekarang buat range-nya ya. Buat range-nya itu adalah di mana ya? Kalau kita tahu bahwa bilangan berpangkat itu gak mungkin hasilnya negatif. Walaupun ini pangkat negatif 1 miliar gitu ya, 1/9 katakanlah. Tapi ini akan sama aja 1/10 pangkat 9 gitu ya. Pangkat salah lagi. Ini kan bakal sama aja kayak 1/pangkat 10 pangkat 9. Dan ini nilainya positif. Jadi si range-nya atau hasil dari inputan yang kita masukin X-nya, yaitu dari 0 ya, dari 0 sampai mungkin dia ya. Dari 0 sampai infinity ya. Kenapa sampai infinity? Ya karena ini ke atas terus meninggoy gede banget hasilnya. Kayak pangkat 100-nya sih udah meninggoy banget. Gede banget. Tuh. Ini terkait bilangan E ya. Mungkin banyak yang baru dapat juga, tapi kedepannya pasti akan sangat kepakai. Ya. Selanjutnya ada properti dari logaritma natural. Aku ingin perkenalkan properti logaritma natural. Ya. Jadi untuk logaritma natural, bentuk grafiknya kurang lebih seperti ini. Nah, gitu. Kurang lebih bentuk grafiknya kayak gini dengan ln 1 sama dengan 0. Gitu. Ya. Jadi perhatikan di sini kalau ada asimptot di sumbu Y. Jadi kayak apa ya? Ya emang kalau inverse-nya pangkat X itu adalah ln X. Gitu. Ya. Ln 1 sama dengan 0. Terus daerah terdefinisinya, kita lihat di sini. Kita bisa masukin X berapa aja sih? Cuma kita bisa masukin X positif. Ya. Hanya X lebih dari 0. Kita nggak bisa masukin 0. Ya, jadi nggak boleh sama dengan. Kita nggak bisa masukin 0 tuh nggak ada. Oke, tidak ada definisi. Masalahnya apa? Masalahnya kan itu tuh kayak properti dari logaritma ya, kayak apa X sama dengan apa katakanlah. Ini deh mungkin 2/3 aja. Ya, 2/3 gitu kan sama dengan 8 ya. Dan kan kita tahu kalau dari cara mendapatkan angka 3 itu gimana? 2 log 8 kan. 2 log 8 sama dengan ya 3 gitu. Kayak apa? Logaritma yang menghasilkan angka 0 tuh nggak ada gitu loh. Jadi kalau kita masukin 0 tuh nggak bisa. Bilangan pangkat berapa?
yang menghasilkan 0 exactly, nggak ada gitu, kecuali 0 itself gitu, kayak 0,2 ya 0 terus ya. Ya, 0, 2 pangkat negatif 1 miliar juga ini nggak 0 walaupun mendekati 0 ya, tapi kan 0 ada angka gitu, jadi nggak 0 exact, jadi 0 itu nggak masuk. Nah sekarang kita lihat range fungsinya, yaitu apa yang bisa dihasilkan dari si ininya si hasil inputan si X-nya, yaitu dari mana sampai mana, kita lihat di sini menuju ke negatif infinity, dan ke sana juga sebenarnya walaupun pelan-pelan ini juga akan berujung ke infinity. Jadi si daerah range-nya itu X lebih dari negatif infinity, iya ya, lebih dari negatif infinity sampai infinity gitu ya. Nah selain itu kira-kira itu perkenalan terkait apa? Terkait logaritma natural sama e pangkat x. Habis itu ada ini, ada properti-properti dari fungsi logaritma natural. Ya, kita masuk ke derivatifnya. Derivatif dari logaritma natural. Ya, jadi logaritma natural ya kalau diturunin ini akan sama dengan 1/x ya. Ini dengan demikian kita tahu kalau integral dari 1/x itu adalah ln x. Ingat ya TDK 1. Gitu. Jadi kalau aku ngejelasin turunannya, ini ngejelasin juga integralnya apa. Ya. Setelah itu turunan dari grafik e pangkat x ya. Ini akan sama dengan e pangkat x itu sendiri gitu. Nah, ini properti yang sangat unik dari e pangkat x. Gitu ya. Kalau ingin aku perluas lagi ya, d per dx turunan dari ln kotak gitu. Kotaknya ini bisa apa aja ya, yang variabelnya x aja. Apa aja misalkan x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah apa lagi ln x gitu. Tambah berapa? 17x gitu ya. Ini bebas apa aja kotaknya ya. Nah, si turunannya itu adalah apa? Sama dengan kotak aksen, turunan dari si kotaknya dibagikan oleh kotak itu sendiri. Ya. Sedangkan untuk yang pangkat kotak, ya turunannya itu adalah kotak aksen dikalikan oleh pangkat kotak. Jadi kayak gini. Aku cobain soal yang sangat sulit dulu ya. Yaitu supaya dapat prinsipnya. Turunan dari ln pangkat x ditambahkan oleh x kuadrat ditambahkan oleh sin x ditambahkan oleh cos x. Nah, kita harus turunin ini. Coba ya, sama dengan berapa? Ya udah, berarti apa? Turunan dalamnya dulu, turunan yang ininya. Oke. Yaitu apa? Ya, turunan e pangkat x itu apa? E pangkat x lagi, turunan dari x kuadrat 2x, turunan dari sin x itu cos x, turunan dari cos x itu adalah minus sin x. Sin x ya, ini kotak aksen ya. Ini yang kotak aksennya dibagi oleh kotak itu sendiri ya, jadi dibagi oleh e pangkat x tambahkan oleh x kuadrat tambahkan oleh sin x ya, sin x ditambahkan oleh cos x ya. Ini turunannya di kayak gini tuh. Iya ya, lanjut ya. Ini ada sekarang turunan dari yang sulit coba ya. Coba sin x terus ditambahkan oleh sin x ditambahkan oleh apa lagi ya, nggak tahu, 2x kuadrat gitu ya. Ini akan sama dengan turunan dari ininya dulu ya, yaitu apa, turunan dari ln x itu apa, 1/x ya, ditambahkan oleh cos x ditambahkan oleh 4x ya, dikalikan oleh ini sendiri ya, ln x ditambahkan sin x ditambahkan oleh 2x kuadrat gitu. Pahamnya di sini ya. Jadi ingat properti penting banget ini ya, kotak aksen kotaknya bisa apa aja terserah kamu. Oke, bagus.
Oke, nah sekarang kita masuk ke teorema fungsi inverse. Ya. Aku nggak tahu kenapa teorema fungsi inverse masuk ke bab terakhir, padahal di bab yang pendahuluan tuh bisa. Teorema fungsi inverse. Sudahlah kita mengikuti kurikulum saja. Teorema fungsi inverse itu adalah kebalikan. Ya. Jadi misalkan, aku punya suatu himpunan, ya, himpunan bilangan, ya, dua himpunan bilangan. Katakanlah ini, 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 tuh, ya. Operasi dari sini ke sini itu adalah apa? F A katakanlah. Tuh, operasi untuk fungsi A. Tuh. Nah, kalau balik lagi ke sininya, nah itu adalah F inverse A. Gitu. Mungkin aku ini coba pakai permisalan yang lebih gampang, yang lebih masuk akal. Ya. Jadi misalkan aku punya suatu grafik Y sama dengan 3X plus 1 katakanlah. Ya. Ini kan kalau grafiknya kayak gini, berarti bisa dikatakan ini F sebagai fungsi X ya. 3X plus 1. Gini, bisa jadi kayak gini kan. Nah, jadi di sini itu apa artinya? Kita masukin nilai X, ya. Masukin nilai X. Masukin X. Nanti kita dapat hasil apa? Hasil produknya Y. Jadi kayak suatu komputer gitu loh. Kayak misalkan ini input ya. Kita masukin inputnya itu adalah X ya. Terus ini si operasinya, si komputernya X, dan si outputnya itu adalah berupa ya si Y-nya hasilnya. Itu kita masukin X dapat hasilnya lagi. Gitu. Ya. Sedangkan kalau fungsi inverse ya, fungsi inverse bunyinya tuh kayak gini. Aku harus masukin X-nya itu berapa ya, berapa agar dapat nilai Y sekian. Nilai Y sekian. Gitu. Jadi misalkan nih, operasi ini ya, yang tadi kita atas segera ini ya. Ya, ini terus ini si X-nya berapa? Katakanlah 2 ya, si X-nya. Ini 2. Nah, ini berarti ini fx-nya itu apa? 3x plus 1 ya. Dan kalau kita masukin 2 ke fx ini, ke operasi 6, 7. Jadi 7 ya, 7. Nah, kalau fungsi inverse-nya itu, ya, fungsi inverse itu bunyinya kayak gini, ya. Fungsi inverse, aku harus masukin x berapa supaya hasil y-nya itu adalah 7. Gitu loh. Ya. Jadi kayak semacam-macam kita nyari x-nya. Jadi kita harus nyari fungsi x sama dengan lada di didik. Gitu. Supaya pas kita masukin y sama dengan 7, ya dapat nilai x yang memenuhinya. Gitu, ya. Ingat, don't be confused by this notation, yaitu f pangkat minus 1. Ini bukan berarti ini 1 per f, tapi ini dalam konteksnya adalah inverse. Jadi harus hati-hati kalau di sini. Oke, ya udah berarti kok kita coba, berarti fungsi inverse-nya itu adalah ya karena y sama dengan fx y sama dengan x plus 1, berarti kita harus cari x sama dengannya. Ya udah, berarti x sama dengan y min 1 dibagi 3, tinggal pindah ruas. Jadi untuk aku masukin supaya dapat y sama dengan 7, ya. Ya udah, berarti aku masukin ya 7 min 1 per 3 gitu. Ini kan sama dengan berapa? 6 2 gitu. Kan sama ya, balik lagi ke sini. Nah, hasil angka ini lagi 2. Gitu loh. Ini biasanya dinotasikan sebagai f inverse ya. Boleh variabel y gitu ya. Y min 1 dibagi 3. Cuma ini bakal jadi ambiguistik. Biasanya itu ini gantinya jadi x aja. F inverse x sama dengan x min 1 dibagi 3. Gitu. Ya, terkait inverse. Jadi semacam kayak kebalikannya gitu loh. Kayak kebalikannya aja. Kayak aku harus ngasilin berapa dengan substitusi x-nya berapa. Atau kita bisa jembrengin dengan x sama dengan aja. Supaya kita tinggal masukin y-nya. Nggak harus mikir-mikir gitu. Oke. Selanjutnya ada yang namanya teorema fungsi inverse. Ini udah masuk ke fungsi inverse, sama namanya. Itu sama ya. Nah, jadi ada properti yang penting juga di fungsi inverse, yaitu seperti ini. F inverse ya. F inverse seperti kita tahu kalau kita operasikan F inverse akan menghasilkan si
variabel y ini, ya. Nah, ini kalau diturunin, ya, diturunin aksen, ini akan sama dengan 1 per f aksen x. Ya, perhatikan bahwa kalau kita menginverskan si fungsi, ya, ini bakal fungsi sebagai apa ya? X sebagai fungsi dari y gitu loh, ya kan? Kan ini si x fungsinya y gitu loh, ya. Kita masukin y gitu loh, ya. Dan demikian, kalau ingin kita turunannya apa? Berarti turunan fungsi x terhadap y gitu. Ini akan sama dengan 1 per d per dx. Yang itu mengindikasikan hal yang sama. Ini itu akan mengindikasikan hal yang sama. Ini kan dx per dy sama dengan 1 per d dx. Ya, kayak apa ya? Kayak 2/3 kan sama dengan 1/3/2 kan. Ya ini notasinya sama. Gitu. Ya, tapi harus hati-hati di sini. Banyak kejebak tuh adalah di inputannya. Ya, di inputannya f inverse y sama dengan 1 per f aksen x. Oke. Mungkin ini ya, mungkin dicoba dulu ya. Aku cari latihan soalnya dulu ya. Ya, fungsi inverse. Supaya apa? Kebayang. Kedua kita integral. Nah, ini dia ya. Tinggal apa soalnya langsung sulit aja supaya langsung kebayang ya. Kayak sini aja deh, yang baru, halaman baru. Jadi misalkan aku punya suatu fungsi ya, fungsi fx ya, ini akan sama dengan katakanlah integral dari 2 pangkat 2x, habis itu 2t, ini udah kita gabung sama TDK ya, TDK 1, t pangkat 4 tambah 1 dt. Katakanlah kayak gini ya. Nah, kita ditanyanya itu adalah f inverse aksen 0. Ini akan sama dengan berapa? Gitu loh. Ya. Ini sulit sekali kalau kita cari sebagai fungsi x sama dengan ini. Susah banget. Jadi kita harus menggunakan TDK 1. Ya. Jadi untuk f aksen 0 ya, kita harus cari dulu f aksen ya. F aksen mungkin x dulu ya. Ini akan sama dengan d per dx integral dari 2x 2t pangkat 4 tambah 1 dt gitu ya. Ya sesuai dengan TDK 1, ini nulisnya kalau di apa? Di essay itu lagi TDK 1, langsung aja kamu jawab. Ingat template yang kemarin. Ya, ini akan sama dengan ya template yang kemarin, mungkin kita review dikit. Yang TDK 1 ya. Nah, mana nih? Nah, ini ya, template-nya kayak gini. Ingat selalu. Oke. Dengan menerapkan template yang seperti itu, kita bisa dapat ini akan sama dengan pangkat 4x ya. Terus 2x pangkat 4 berapa? 2x pangkat 4 16, x pangkat 4 ditambah 1. Gitu. Ya. Nah, sekarang ya f inverse ya. F inverse aksen dari y ya. Ini akan sama dengan 1 per f aksen x gitu. Ya. Jadi, gini caranya. Untuk mencari soalnya ini ya. Soalnya itu untuk mencari f inverse aksen 0 sama dengan berapa? Gitu. Ya. Nah, sekarang inputnya kan jadi kayak gini ya. F inverse aksen 0 sama dengan 1 per F aksen. Nah, ini inputnya berapa? Ya. Inputnya berapa? Inputnya itu adalah X berapa ya yang menghasilkan nilai 0. Gitu loh. X berapa sih yang menghasilkan nilai 0? Ya. Dari fungsi awalnya ya. Dari fungsi awal nih. Fungsi yang ini. Tuh. Jadi sorry. Dari fungsi yang ini maaf ya.
Jadi gitu si mekanismenya. Jadi F inverse aksen 0 sama dengan 1 per F aksen. Nah ini berapa ya? Berapanya itu kita cari ya, kita tulis ya. Cari di fx ya supaya sama dengan ini. Supaya sama dengan 0 ya. Jelas bahwa kalau di sini itu akan sama dengan 0 apabila batas integralnya itu adalah 2 juga. Jadi 1. Jadi 2 kali 1. Ya, jadi X sama dengan 1. Ini akan menghasilkan output-nya itu fx sama dengan 0. Jadi kan sudah sesuai ya. Kenapa? Ya karena integral dari 2 ke 2 fx dx itu ini kan sama dengan 0 gitu. Ya. Ya udah berarti dengan kita input 1 kita menghasilkan 0, berarti kita masukin di sininya itu adalah 1 gitu. Jadi ulangin, hati-hati di sini inputnya. Bukan f aksen 0, hati-hati di sini ya, tapi di fx berapa supaya ngasilin 0 di sini. Ya itu 1. Jadi kita masukin 1 di sini f aksen satunya. Ya udah, berarti kita masukin f aksen satunya berapa? Ya, f aksen 1 ini akan sama dengan oh ini lupa aku lupa kali 2 ya. Ini turunan dalam ini lupa aku kali yang atasnya, sorry. Ya, jadi 2 pangkat 2 pangkat 4 pangkat 4 terus kita masukin 1 di sini 16 berarti 16 tambah 1 17 gitu. Jadi kayak gini sama dengan 34 pangkat 4. Ya udah berarti F inverse aksen 0-nya itu adalah 1 per 34 pangkat 4 gitu. Ya ini yang sulit ya. Jadi yang mudah-mudah harus ada paham. Baik, itu terkait fungsi inverse. Selanjutnya kita akan masuk subbab yaitu pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Oke. Oke, mungkin aku stop recordingnya. See you di next video.